warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coach bersama saya Syukur Abedi dari SD Negeri 03 Pamute. Saya Aini Fatona dari SMP Negeri 5 Ulu Jami. Dan saya Dian Rahmawati dari SMP Muhammadiyah 7 Ambil Gading. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian. Bagaimana kabarnya Bu Aini hari ini? Ya, alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan itu? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Seperti ini Bu, sebelum melakukan coaching ini sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini antara coach dan coach ini nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach dan juga bagaimana si coach ini merespon atau menanggapi dari pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa Bu untuk disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini akan saya tanyakan ke Bu Aini. Apakah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching hari ini Bu? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kemudian demo, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ada tiga untuk kompetensi pertanyaan itu kembangkan. Dan pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dan nantinya akan diobservasi. Saya akan mengembangkan potensi spesifik yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Kemudian terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Aini dalam proses coaching kali ini. Terima kasih. Untuk coaching itu saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian Ibu untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu bisa melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Dan terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syukur, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu katanya? Alhamdulillah Pak Syukur, saya juga alhamdulillah baik. Ini Pak Syukur katanya mau menyampaikan sesuatu, bisa cerita? Iya Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya di sekolah Bu. Ini kira-kira dalam waktu 15 sampai 20 menit Pak Syukur, silakan mau menceritakan. Ini Bu, di sekolah saya melihat siswa itu kayak ada rasa pusat gitu loh Bu untuk pembelajaran di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini menggunakan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana dan prasarana kayak misalnya siswa itu jadi kurang fokus gitu loh Bu. Padahal di situ kan ada sarana prasarana di sekolah itu ada lapangan, terus ada kelompok, ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran di sekolah itu. Baik Pak, berarti di sekolah Pak Syukur ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang kualitatif ya? Iya betul Bu. Pembelajaran dengan cara berceramah itu belajar Bu. Saya lihat misalnya siswa juga gimana nih anak-anak pembelajarannya dengan
pembelajarannya tadi mereka bilang bosan Pak, gitu aja. Jadi mereka itu nggak antusias gitu loh, masih tidak kurang antusias di sekolah pembelajarannya. Kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini apa? Ini Bu, saya pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih ke menuju yang lebih baik gitu loh Bu. Mungkin dengan menggunakan metode atau model atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah lebih maksimal gitu Bu. Oke. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Kak ini. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya kan 10. Nah, berarti di sekolah Pak Sul itu kira-kira sudah sampai mana? Kalau boleh menilai ya Bu ya, itu pembelajaran di sekolah saya itu masih di level 5 gitu Bu. Karena masih banyak walaupun ada beberapa guru sih yang sudah melakukan pengembangan diri, sudah memanfaatkan teknologi, sudah menggunakan PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Cuma ada beberapa guru juga yang masih bisa yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton dan menggunakan serang-serang gitu. Baik. Kira-kira level berapa sih yang Pak Syukur ingin lihat dari rekan-rekan Pak Syukur? Kalau saya sih nggak mungkin ya Bu, mungkin sekitar level 7 aja kali ya Bu, karena di situ juga sebenarnya masih banyak teman yang menginginkan perubahan, cuman ada sih beberapa guru yang sepertinya enggak untuk melakukan perubahan. Nah, banyak guru yang sebenarnya ingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Baik. Kalau sudah begitu Pak Syukur itu langkah-langkah yang akan Pak Syukur lakukan membantu guru-guru melakukan perubahan itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan yang mungkin pengen ya Bu, soalnya kan ada juga rekan yang pengen ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian ada guru yang pengen itu juga mungkin biar lebih mudah itu dilakukan pendampingan gitu loh Bu, dan juga mentoring seperti itu Bu. Berarti melakukan mentoring itu ya Pak ya Pak. Selain mentoring yang Pak Syukur lakukan itu ada strategi lain untuk dilakukan untuk melakukan perubahan pelajaran Pak? Sepertinya kalau biar ada apa namanya mencakup skala yang lebih besar itu ya sebetulnya harus dilakukan pelatihan Bu, seperti workshop misalnya, agar semua guru itu lebih terlibat. Kira-kira Pak ini ya, tadi kan ada mentoring ya, dan juga workshop ya Pak ya. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman dilakukan lebih dahulu itu yang mana? Kayaknya lebih ke mentoring juga sih ya Bu. Karena kalau yang mentor kan ini sasarannya lebih ke mereka yang ingin adanya perubahan Bu. Jadi bisa lebih maksimal keterlibatannya daripada untuk melakukan workshop atau pelatihan kan itu cakupannya lebih besar. Jadi melibatkan semua guru yang belum tentu mau berubah, cuma itu kan menjadi sasaran dari peningkatan itu yang ada di sekolah. Jadi mau nggak mau nanti kita akan melakukan itu. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Syukur untuk melaksanakan mentoring? Saya itu ada sistem itu ahli itu data IT Bu. Mungkin nanti bisa saya ajak untuk berkolaborasi Bu, nanti akan membicarakannya tentang mendiskusikan tentang proses kontennya dengan beliau seperti yang saya sampaikan pada poin ini. Nanti situ akan dia bisa membantu saya dan kalau melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup gitu. Baik Pak Syukur. Berarti nantinya Pak Syukur akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain. Ya itu betul.
saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya, Bu, sepemahaman saya. Sekarang kita udah di penghujung acara ya Pak. Dari percakapan ini apa yang Pak Syukur dapatkan? Saya ada sedikit gambaran, Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu kepada memberikan dampak kepada anak-anak guru yang mau ada perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa. Mungkin saya yang ambil itu adalah dalam cara mentoring yang begitu, itu dengan mentoring itu. Iya. Saya sudah tidak sabar ini menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Syukur yang sudah melakukan mentoring ya Pak ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak sampai di sini percakapan kita, obrolan kita. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu itu. Dan saya setelah mendengarkan cerita dan saudara saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi ya Pak ya. Kita tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Aini, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Syukur. Nah, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan itu terkait dengan pasca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Aini? Terima kasih untuk di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa memberi kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Aini, menurut saya tadi sebagai observer Bu, pada proses coaching tadi antara Pak Syukur dan Bu Aini itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Aini juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Syukur sehingga Pak Syukur itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Nah, itu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching kembali dengan lebih baik ya Bu. Demikian observasi kali ini, semoga